ester. Nah, sesuai dengan namanya, seperti nama perempuan, ya. Jadi tidak ada yang beraroma tidak sedap, bahkan aromanya harum, ya. Dan ini dianggap sebagai turunan dari asam karboksilat karena ada kemiripan rumus dan nama, ya, dengan asam karboksilat. Dalam beberapa buku itu sering ditulis dalam satu bab. Ester itu ada satu bab dengan asam karboksilat karena ada kemiripan. Ester ini banyak terdapat di alam, ya, di dalam buah, di dalam daun, bahkan di dalam batang, bahkan ada juga di akar, ya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari ester. Ester yang memiliki atom C-nya lebih kecil dari 10, ya, lebih kecil dari 10, maka baunya harum, ya, baunya harum karena itu banyak terdapat di dalam bunga-bungaan dan buah-buahan. Tapi kalau jumlah atom C-nya lebih dari 10, maka aromanya berasa-rasa kurang enak, ya. Kalau atom C-nya panjang, maka dia berbentuk seperti lilin, ya, seperti lilin. Rumus dari ester RCOOR, ya. Kalau Anda masih ingat tadi, asam karboksilat rumusnya RCOOH, ya. Jadi H-nya di sini diganti dengan R, maka berubah menjadi ester. Nah, penulisan rumus ester, nah seperti ini, dia bisa bermacam-macam, ya. RCOR O-nya ke atas, atau RCO2R, atau RCOR. Nah, kalau nanti Anda mau menulis, kalau RCOR, beri aksen di sini, ya, untuk membedakan R ini ada di sebelah kanan, ya, ada di sebelah kanan. Nah, kalau asam karboksilat tadi kebanyakan larut di dalam air, ya, karena ujungnya di sini H, ya. Antara O dan H nanti bisa putus, H-nya bersifat positif, O-nya ke kiri bersifat negatif, makanya bersifat polar. Tapi ester ini non polar karena semuanya kiri dan kanan itu alkil, sama dengan alkana, sehingga bersifat non polar, sehingga kelarutannya dalam air itu sangat kecil. Kebanyakan terdapat dalam makhluk hidup, terutama tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, banyak digunakan untuk industri minyak wangi karena baunya harum. Ada juga yang bisa digunakan sebagai obat, ya, bahkan ada juga yang bisa digunakan sebagai pestisida alami. Cara penamaan ester. Mirip, sekilas mirip sekali dengan asam karboksilat, ya, karena di sana ada juga karboksilat yang muncul, ya. Yang membedakannya tidak ada lagi kata asam, ya, tidak ada lagi kata asam. Nah, cara penamaannya juga ada dua seperti asam karboksilat, ya. Nah, kita lihat di sini di RCOOR. Nah, RCOO ini digabung, dibaca semua atom C-nya, maka jumlah atom C-nya diberi sesuai dengan nama alkana, tapi akhiran ana diganti OA. Misalnya di sini C-nya 3, R-nya 3, tambah 1, 4, jadi butanoat. Ya, butanoat. Kemudian R yang di aksen ini disebut alkil. Disebut alkil. Misalnya R ini CH3, maka namanya metil butanoat. Ya, ini nama pertama. Yang kedua, ini dibagi 3, dipotong 3. R di kiri, gugus fungsi COO, karboksilat, dan R aksen yang di kanan.
Walaupun sama-sama R, nah namanya berbeda. R di kiri dianggap sebagai alkana karena ini rantai utama. Kemudian R di kanan karena itu gugus fungsi, terikat pada gugus fungsi. Ya, itu disebut alkil. Ya, oke. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini. Berarti yang pertama ini R di kiri tidak ada. Ya. Saya coba lihat sini. Oh, tidak ada ya. R di kiri tidak ada. Ini gugus COO-nya dan ini alkil di kanan. Nah, maka namanya kita baca dulu yang di kanan ini. Ini namanya metil. Yang ini ya, metil. Metil. Kemudian berapa jumlah atom C yang di kiri? 1. Maka namanya metil metanoat. Itu nama pertama. Nah, kalau nama kedua, ini kan dibagi 3. 1, 2, 1 ya. 1 ke sini, 2 di tengah-tengah, C3 di kanan. Maka namanya metil ini dulu dibaca, metil hidrogen karboksila. Nah, kita lihat contoh kedua yang lebih jelas. Nama pertama, ini dibagi 2, dibagi 2 ya, dibagi 2. C-nya ada 2 di kiri, berarti etanoat. Ya, 3 yang di kanan itu metil, maka namanya metil etanoat. Menurut nama kedua, ini dibagi 3, namanya metil, ya, ini metana, ini karboksila. Nama ketiga, contoh ketiga, ini etil, ini metil ya. Nah, penamaan pertama ini etanoat. Ini etil, maka namanya etil etanoat. Cara penamaan kedua, ini etil juga. Etil, etana, oh salah ini ya. Kalau yang ini, kalau Anda sudah memfotokopi buku Anda, ini ada revisinya nih, ya. Coba ada dicatat saja. Anda catat ini CH3, COO, CH2, CH3. Ini namanya menurut nama kedua, ini etil di sini, kemudian ini metana, ini karboksila. Nah, ini kan salah tulis ini ya. Sebenarnya metana, etil metana karboksila. Kalau ini benar, ya benar. Kemudian yang di bawah lagi nomor 4, ini propil, ini etil, ya. Nama pertamanya etil propil propanoat. Atau nama berikut propil etana karboksila. Kemudian bagaimana kalau bercabang? Kalau bercabang, bagaimana kita memberi nomor? Nah, maka penomoran berdasarkan posisi dari gugus fungsi esternya. Gugus fungsi ester ini lebih dekat ke mana? Ke ujung sebelah kiri atau sebelah kanan. Dari contoh ini lebih dekat ke kiri ya. Kalau dari kiri atom C ini nomor 3. Kalau dari kanan nomor 4. Maka kita beri nomor dari sebelah kiri. Nah, kalau dari sebelah kiri nomornya berarti gugus metil cabang ini terdapat pada atom C 4. Maka namanya nama pertama 4 metil. Kemudian baru kita ini apa namanya? Propil. Ini apa namanya? Metanoat. Propanoat. Jadi nama lengkapnya 4 metil, propil, propanoat. Nah, nama berikut 4 metil juga, propil,
etana karboksilat. Ya, itulah cara penamaan ester. Cara pembuatan ester ini sudah kita bahas waktu kuliah pertama. Ya, waktu kuliah pertama ada bermacam-macam jenis reaksi organik. Antara lain adalah esterifikasi. Itu artinya reaksi membuat senyawa ester. Ester itu dibuat dari asam karboksilat dengan alkohol. Jadi kalau asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, maka hasilnya adalah ester. Nah, aroma ester yang keluar nanti itu tergantung kepada asam karboksilat yang digunakan dan alkohol yang digunakan. Nah, ini contohnya. Ini adalah asam karboksilat. Ini adalah contoh dari alkohol. OH yang di sini nanti akan terlempar keluar, diisi oleh CH3, CH2 ini masuk sini. Sehingga menjadi hasilnya seperti ini. Nah, sudah berubah menjadi ester. Dalam contoh ini namanya etil etanoat atau etil metana karboksilat. Ya. Jadi yang perlu diingat, ini akan keluar ujian ini nanti ya. H-nya ini diganti dengan jumlah R dari alkoholnya. Ya, jumlah R dari alkoholnya. Ada juga ester yang dibuat dari anorganik, tapi itu tidak banyak ya. Yang banyak dibuat dari asam karboksilat dengan alkohol. Nah, kita lihat beberapa contoh ester yang banyak ditemukan di alam. Oh, kok nggak mau keluar gambarnya? Nah, ini dia. Nah, misalnya aroma dari buah rum, ya, rum. Di Indonesia kan tidak ada lagi ya. Nah, ini sebenarnya rumusnya adalah HCOO C2H5. Ya. HCOO C2H5. Ini aromanya aroma rum. Jadi ini etil hidrogen karboksilat atau etil metanoat. Ya. Metil metanoat. Kalau aroma pisang, salah satu jenis pisang, pisang itu kan banyak sekali kualitasnya, berbeda-beda rasanya, itu rumus esternya juga berbeda. Nah, salah satu jenis esternya memiliki rumus, salah satu jenis pisangnya memiliki rumus ester seperti ini, CH3, COO, C2H5. Ya. Nah, jeruk lain lagi, apel lain lagi, nanas, mangga, ya. Jadi yang menentukan aroma itu adalah jumlah alkil yang di kanan dan alkil yang di kiri. Begitu juga aroma akan berbeda kalau memiliki cabang atau tidak bercabang. Seandainya jumlah atom C-nya sama, tapi ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang, itu akan menghasilkan aroma yang berbeda. Nah, Anda lihat contohnya ini tadi. Kenapa pisang dan buah pir berbeda aromanya padahal rumusnya sama? CH3, CO, C2H5 dan buah pir juga CH3, CO, C2H5. Bedanya adalah buah pir ini C5H11 ini bercabang, ya, isop, ya. Sedangkan pisang tidak bercabang. Jadi dari perubahan yang sedikit saja itu sudah menghasilkan aroma yang berbeda. Nah, ini ester yang apa?  , 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
Jadi semakin banyak atom C-nya, dia semakin padat ya. Kebanyakan berbentuk minyak dan lemak juga. Tapi dengan aroma yang lebih harum dibandingkan dengan lemak yang berasal dari asam karbohidrat tadi. Nah, ini lagi ini buah apa nih coba? Kalian tahu nih buahnya? Nama buahnya? Tidak ada yang tahu? Tidak ada ya? Tidak ada yang tahu? Buah apa itu? Belum pernah lihat? Apel, Pak. Apel. Nah, aroma khas apel, kalau kita makan apel, baunya, rasa khasnya itu adalah bau ester itu. Jadi etil pentanoat ya, ini etilnya pentanoat. Ini. Nah, kalau ini cherry ya, ini etil nonanoat ya, etil nonanoat. Banyak lagi yang lain. Ini coba semuanya. Ini aroma dari buah-buah ini, aroma khasnya itu adalah senyawa ester. Dan sekarang orang sudah mengetahui rumusnya. Bahkan madu saja, madu itu sebenarnya senyawa yang sangat lengkap, makanya bisa jadi obat. Ya. Nah, salah satu dari kandungan senyawa dari madu ini adalah ester juga. Ya, ester dalam bentuk senyawa yang terikat dengan senyawa siklis. Ya, senyawa siklis. Nah, kalau Anda lihat siklisnya segi 6, sarangnya juga segi 6, ya kan? Nah, karena orang sudah bisa mengetahui zat-zat aktif dari buah-buahan seperti ini, ada juga dari daun, maka sekarang orang bisa merekayasa, ya, bisa merekayasa misalnya nenas, membuat sirup nenas tidak perlu dari mengekstrak nenasnya, cukup membuat senyawa esternya saja, maka nanti akan diciptakanlah makanan atau minuman yang rasanya seperti nenas. Ya, begitu juga ini yang lain-lain. Makanya kalau Anda beli sirup di toko, coba diperhatikan sirup berbagai macam merek itu ya. Tidak ada ditulis diekstrak dari mangga, nggak ada ya. Cuma rasa mangga ada, rasa mangga, tapi bukan ekstrak mangga. Ya, bukan ekstrak mangga. Ada rasa jeruk, ya bukan ekstrak dari jeruk, tapi rasa jeruk. Rasa melon, rasa lici, rasa stroberi. Itu semua adalah minuman sintetis. Itu dibuat dari ester ya, bukan dari minuman ekstrak dari buah sebenarnya. Anda beli minuman yang ada bulir-bulir jeruknya, itu semuanya juga bukan jeruk semua isinya, tapi ekstrak jeruk yang sudah diekstrak itu sebab ditambah lagi dengan ester, sehingga rasa jeruknya lebih terasa padahal konsentrasinya rendah sebenarnya. Kalaupun ada asam-asamnya, itu bukan vitamin C-nya, kemudian ditambahkan asam apa tadi? Asam benzoatnya ya, asam benzoatnya.